Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Kalian pikir perbatasan negara itu garis lurus rapi kayak belahan rambut opa Korea? Halu banget, Besti. Realitanya, ada tempat di bumi ini yang garis perbatasannya lebih ruwet daripada hubungan toksik mantan kalian. Fix bikin pusing pala Barbie. Hari ini kita nggak bakal bahas tembok perbatasan yang boring. Kita bakal bedah top 5 perbatasan paling mind-blowing di sejarah umat manusia. Bayangin boker di satu negara tapi nyiramnya di negara lain, valid no debat. Ini aneh banget. Siapin mental ya, karena logika kalian bakal diuji. Di tempat-tempat ini, konsep wilayah itu nggak utuh, tapi lebih kayak pizza yang dipotong ngasal terus dilempar ke lantai. Emang boleh seberantakan ini? Gaspol kita cek TKP. Nomor 1, Lembah Fergana di Asia Tengah. Kalau kalian pikir ngerjain skripsi itu susah, coba lihat peta Uzbekistan, Kirgistan, sama Tajikistan di sini. Ini bukan perbatasan, tapi lebih mirip mie instan yang diaduk-aduk pas lagi lapar tengah malam. Ruwet parah. Wilayah ini tuh mimpi buruk buat guru geografi. 3 negara ini pelukan erat banget sampai wilayahnya tumpang tindih, bikin banyak pulau daratan alias enclave. Mau beli seblak aja mungkin harus cap paspor berkali-kali. Capek banget nggak sih, Bun? Siapa sih arsitek di balik kekacauan ini? Kenalin, Joseph Stalin. Pas zaman Uni Soviet, biar gampang ngatur atau emang iseng doang, mereka bagi-bagi wilayah Asia Tengah berdasarkan etnis, tapi baginya pakai sistem suka-suka gua. Random banget emang Pak D satu ini. Masalahnya warga di sini tuh udah campur aduk kayak gado-gado. Orang Uzbek tinggal di lahan Kirgis, orang Tajik di lahan Uzbek. Stalin belek, bodo amat, gambar aja. Pas Uni Soviet bubar, warga auto kaget. Bangun tidur kok rumahnya udah beda negara, kena prank sejarah. Coba lihat Foruh, tanah punya Tajikistan tapi malah ngontrak di tengah-tengah Kirgistan. 45.000 warga di sini terkepung, Besti. Mau pulang kampung ke negara asal? Good luck deh lewatin pos pemeriksaan tetangga yang jutek abis. Gak cuma soal jalan-jalan, ini soal survival. Air, tanah, jalanan, semuanya jadi drama. Bayangin tetangga motong air rumah lo cuma gara-gara pipanya lewat tanah gue. Nah, itu daily life mereka. Lebih toksik dari grup WA keluarga. Dan pas emosi udah memuncak nggak cuma adu mulut doang, tahun 2021 sama 2022, tank sama peluru beneran join the chat antara Kirgistan sama Tajikistan. Ratusan nyawa melayang cuma gara-gara garis peta yang nggak ngotak ini. Dark banget kan? Belum kelar, Besti, ada soh tanah Uzbekistan di dalam Kirgistan. Plot twistnya mayoritas warga di sini tuh orang Tajik. Tanah Uzbekistan, lokasi di Kirgistan, warganya ngomong Tajik. Logiknya bikin Einstein auto resign jadi ilmuwan. Gara-gara ruwet, warga sini jadi penyelundup dadakan. Jalur resmi macet total jadinya pasar gelap yang berkuasa. Beli bensin di sini, jual di sebelah cuman beda langkah kaki, itu cara mereka bertahan hidup. The real hustle culture. Tapi tahun 2025 bawa dikit harapan, meski tipis. Bukan sulap, bukan sihir, tapi negosiasi tukar guling tanah mulai diseriusin. Mereka lagi coba urai benang kusut ini, biarpun jalannya masih panjang dan terjal, doain aja ya guys. Ide jeniusnya adalah bikin koridor netral, kayak jalan tol khusus yang nyambungin daerah terisolasi sama negara asalnya. Gak ada yang boleh cegat. Ibarat pakai jalur VIP pas login game, anti lag, no delay, lancar jaya. Berkat itu drama baku hantam udah berkurang drastis. Biarpun petanya masih agak lawak, seenggaknya warga nggak parno lagi sama suara tembakan. Fergana buktiin, sesejarah apapun masa lalu, kalau niat move on pasti bisa diperbaiki. Cabut dari Asia Tengah kita OTW ke Eropa. Welcome to Bosnia, Herzegovina, kita panggil Bosnia aja biar lidah nggak kesleo. Ini contoh nyata, niat hati nyenengin semua orang, malah bikin monster birokrasi. Ribetnya minta ampun. Abis perang Yugoslavia yang ngeri di tahun 90-an. Demi damai, negara ini dibelah jadi 2 geng. Federasi Bosnia Kroasia sama Republik Srpska. Kedengeran adil? Padahal ini start dari segala kekacauan yang bikin tepok jidat. Kalian pikir satu presiden cukup? Bosnia beda level, mereka punya 3 presiden. 1 Bosniak, 1 Kroat, 1 Serb. Gantian jadi ketua tiap 8 bulan. Kayak main PS ganti-gantian stick, semua mau nyetir tapi mobilnya nggak jalan-jalan. Kocak gaming. Garis batas antar geng ini bukan garis lurus. Dia meliuk-liuk kayak ular mabok, nembus rumah warga, belah kota. Kenapa? Karena itu bekas garis depan perang tahun 1995. Jadi kayak bekas luka perang yang diukir di peta. Serem tapi nyata. Biar makin seru, mereka bikin distrik Brčko.
Ini wilayah mandiri, nggak ikut kubu manapun, kayak anak emas yang diperebutkan hak asuhnya pas ortu cerai. Ini titik vital yang misahin dua bagian Republik Srpska. Drama banget sis. Akibat bagi-bagi kekuasaan ini apa? Bosnia punya birokrasi paling ribet sedunia. Ratusan menteri buat negara segede upil. Duit pajak habis cuma buat gaji pejabat yang kerjanya rapat doang sambil adu bacot. Bongkos bandar. Warganya gimana? Udah kebal besti. Nyebrang wilayah rasanya kayak ke luar negeri padahal benderanya sama. Polisi di sini nggak bisa nangkep maling kalau tuh maling lari nyebrang jalan ke wilayah sebelah. Malang belaka lia hakena. Biarpun nggak ada tembak-tembakan, perang dingin jalan terus di politik. Satu mau pisah, satu mau gabung. Bosnia tuh kayak nikah paksa, suami istri pisah ranjang, tiap hari ngancem mau cerai tapi nggak jadi-jadi. Toxic relationship level dewa. Dan karena gaji pejabat yang kita bahas tadi ngabisin duit negara, Bosnia survive berkat oksigen, bantuan EU sama NATO. Kalau para sugar daddy internasional ini stop transfer, auto collapse tuh negara. Intinya Bosnia itu cakep, makanannya enak, tapi sistem perbatasan sama politiknya itu tutorial gimana cara bikin hidup sesusah mungkin. Jangan ditiru di rumah ya adik-adik. Nomor 3. Kita sungkem dulu sama suhunya keruwetan perbatasan India sama Bangladesh sebelum 2015. Ini dulu satu-satunya tempat di dunia yang punya enclave level 3. Hah? Apaan tuh? Bayangin, ada tanah India di dalam Bangladesh. Di dalam tanah India itu ada tanah kecil punya Bangladesh. Dan di dalam tanah Bangladesh itu ada kandang sapi punya India. Dahala Hagrabari, nama legendanya. Inception versi kearifan lokal, kok bisa segila ini? Konon katanya, dulu dua raja gabut di Kuch Behar sama Rangpur main catur atau judi kartu taruhannya tanah. Situ kalah satu desa, sini menang satu sawah. Hasilnya, peta bolong-bolong kayak sarang tawon. Realitanya sih nggak seestetik itu, gara-gara pembagian ngasal zaman kolonial Inggris sama perjanjian raja-raja yang low effort. Tanda tangan doang nggak lihat peta, akhirnya anak cucu yang nanggung beban. Dasar boomer. Hidup di sini tuh perih jenderal. Nggak ada KTP, nggak ada polisi, RS, listrik. Lahir di sini berasa jadi invisible man. Polisi India nggak bisa masuk tanah Bangladesh buat lindungin lu padahal lu berdiri di tanah India yang nyempil di Bangladesh. Mumet nggak tuh? Tapi ini happy ending, guys. Tahun 2015, India sama Bangladesh lakuin hal gokil, tuker guling tanah. India kasih enslave-nya ke Bangladesh dan sebaliknya. Simple, sat-set, wat-wet. Kelar masalahnya. Lebih dari 50.000 orang akhirnya bisa milih kewarganegaraan. First time seumur hidup punya KTP, bisa nyoblos, diakui sebagai manusia sah. Ini kemenangan diplomasi ngelawan kebodohan sejarah. Terharu aku tuh. Sekarang perbatasan udah lebih lurus ya, masih meliuk dikit sih. Pelajarannya gak ada benang kusut yang gak bisa diurai, asal para bos besar mau nurunin ego dan beneran kerja. Valid ya? Nomor 4, kita ke tempat di mana perbatasan jadi bahan lawakan, Barle Hertog, Belgia sama Barle Nassau, Belanda. Satu-satunya tempat di mana lo bisa tidur sama istri di dua negara beda di atas satu kasur. LDR satu selimut. Di kota ini batas negara cuma ditandain pakai tanda tambah putih di trotoar. Nembus kafe, supermarket, sampai rumah orang. Ada rumah yang pintu depannya di Belgia tapi dapurnya di Belanda. Terus bayar pajaknya ke siapa woy? Jawabannya aturan pintu utama. Pintu lo madep mana? Ya lo warga situ. Ini bikin warga jadi kreatif bacata. Ada yang mindahin pintu geser dikit ke tembok sebelah cuma biar dapat pajak lebih murah. Otak cuan emang beda. Puncak komedinya pas zaman Covid, Belanda suruh tutup bar cepet, Belgia bolehin buka malam. Jadinya tamu bar tinggal geser pantat bawa gelas ke meja sebelah wilayah Belgia buat lanjut mabok. Hukum gak berlaku buat orang yang pinter ngeles. Biang keroknya dari zaman abad pertengahan, para tuan tanah tukeran lahan demi kuda, anggur, atau kado nikahan. Gak kepikiran kan 1000 tahun kemudian cucunya harus ngecat jalanan pakai tanda tambah. Emang visioner abis enggak? Bedanya sama Fergana atau Bosnia? Di sini gak ada bedil. Adanya kamera turis, mereka ubah kesalahan sejarah jadi cuan pariwisata. 2 wali kota, 2 polisi, 2 damkar, semua bestian. Damai itu indah kawan. Dan final boss dari segala perbatasan Israel dan Palestina, khususnya tepi barat. Ini bukan cuma ruwet geografi, ini soal matematika tanpa jawaban, dicampur agama, sejarah, sama ledakan. Level hardcore. Lihat peta tepi barat, mirip keju Swiss yang digrogotin tikus. Perjanjian Oslo bagi tempat ini jadi 3. Zona A, Palestina.
Zona B, Palestina urus sipil, Israel urus keamanan, dan zona C, Israel kuasa penuh. Pusing kan? Sama. Yang bikin makin runyam, pemukiman Israel numbuh kayak jamur di tengah lahan Palestina, disambungin pakai jalan khusus yang haram dilewatin orang Palestina. Ada dua dunia paralel di satu tempat. Berasa film sci-fi distopia. Buat ke desa tetangga yang cuma 5 km, orang Palestina bisa abisin seharian muter jalan sama antri di checkpoint. Google Maps angkat tangan di sini, soalnya AI nggak bisa prediksi berapa lama lo bakal ditahan tentara buat ngobrol santai. Jangan lupa tembok beton setinggi 8 meter yang motong ladang zaitun. Israel bilang ini pagar keamanan, Palestina bilang ini tembok apartheid. Apapun namanya, ini bikin peta wilayah jadi kayak piring pecah yang nggak bisa dilem lagi. Puncaknya di Yerusalem, batasnya misahin jalanan bahkan rumah. Ada keluarga diusir gara-gara surat tanah zaman Ottoman ratusan tahun lalu cuy. Masa lalu di sini tuh nggak pernah tidur, dia begadang terus ngehantuin orang. Udah banyak rencana damai, 2 negara, 1 negara, konfederasi. Semuanya Gatot gagal. Kenapa? Gak ada yang mau ngalah sejengkal pun tanah suci. Geografi di sini disandera sama ideologi. Susah besti. Kita udah keliling 5 lubang hitam peta dunia, dari yang kocak di Belgia Belanda sampai yang tragis di Timteng. Pelajaran terbesarnya, perbatasan itu gambaran manusia. Dan kadang manusia gambarnya jelek banget. Tapi lihat India, Bangladesh, atau Asia Tengah 2025. Masih ada harapan kok. Pas kegilaan udah mentok, manusia bakal cari cara buat simplify. Moga aja suatu hari perbatasan cuma garis di kertas bukan tembok yang misahin kita. Deep ya. Kalau kalian ngerasa video ini seru dan bikin migrain dikit, jangan lupa like sama subscribe. Ada perbatasan aneh lain nggak? Komen di bawah ya. Share ke temen lo yang buta peta. Bye-bye, warga plus 62. Tamat-tamat.